kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin, kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar sholat atau syukur, bar zuhur atau syukur, bar asar. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Oh sudah di situ al-minanul kubra, orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab al-minanul kubra. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya tuh masih ingat dialeknya dua orang alim. Nggak perlu saya sebut, ini agak sensitif karena ceritanya dia anaknya kiai tanya, Mbah dalilnya nopo nanti yang kepengen jadi jabatan, mencari jabatan pusat. Kalau yang jawab tak sebut nggak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga ada jabatan. Terus beliau baca qalat anni ala khazainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga ada jabatan ya. Didebat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf syariatnya itu mansukhah di syariat Rasulullah Muhammad SAW. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah dari Mbah Mun gini kan. Anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama ingat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khazainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong saleh kok oleh jabat. Batinku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa alama atahum wa min fadlillah faqad ataina ala ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai Indonesia itu mazhabnya Safiyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok kirim proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu. Itu yang mulai saya nggak tahu. Nah kalau saya kan bawaan ilmu, saya baca. Itu bedanya saya dengan Mas Nadif, jadi bawaan baca. Karena kemarin saya dibully habis-habisan di Kudus. Saya tidak punya kesempatan bicara di menantunya Neng Mu'ah. Wah ini kurang ajar betul orang ini kata saya. Tapi saya nyari sisi positifnya. Kalau saya dibully kan saya madlum. Orang madlum gampang jadi wali. Yang dia bully berarti zalim ya sudah berarti wali saya. Nah supaya dia juga wali sekarang tak bully supaya impas gitu. Jadi ini nolong beliau. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar, ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu, masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan, dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya, masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sih. Nabi Yahya itu senengannya bersemut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ila. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun, ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'annaka tai'asu min rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengko to kowe dunya ora rahmat, anane corona tok. Padahal ya ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga,
Setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirorun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirorin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil mard. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures, ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Dikirimin kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar, Kiai Anwar Shah, orang India ya orang Shah. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu wali itu mau modal rasidu. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya itu. Wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi wah iku yuzilluhum wa fi dhillihi yauma la dhilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini. Tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi gak boleh kalau sampean sekolah gak naik kelas cerita anaknya. Masa dulu gak naik kelas, kalau punya utang koperasi gak pernah bayar, gak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter gak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah gak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lugawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyun sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat, cerita saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting. Terus Pak, menurut kula ora oleh cerita, ora oleh cerita. Ya Gus oke. Setelah itu saya nyari saran, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Jong aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak. Nah, kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. Jong aku zaman yang pondok itu rezekiku kok bodoni. Kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah, pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor muntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, illa aliman umta, barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna Allah ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal. Oh itu niru kiai ini karena ini niru. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul,
Dan semoga ya suci betul. Kan yang maksiat, yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya tidak pernah masih. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah konangan, nggak tahu, pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya eskal. Kok? Ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahid. Saya dulu eskal kan. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu nggak suka zuhurul ma'as. Allah nggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa, kalau istilahnya Mas Najib Islam Nusantara atau moderat macam-macam. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin nggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 saja ngapalkan banyak, ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apa lagi itu? Oh, garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya, macam. Tapi setelah saya ulang lagi, setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab itu. Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi. Kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman, di antara yang berdoa sama kamu yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang ngedoa. Nabi Musa ngajari Tuhan, ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir supaya tidak ikut istighosa, akan selesai. Terus dari pengiran lucu, saya ini Tuhan, anha an namimah, saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah, maka saya tidak akan nama. Anha an namimah wa akunu namaman, saya ini mengharamkan hadu-hadu kok terus dudono sing kan, ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta barah, ya saya barah. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Faka ada Musa ajab tisawi, itu di semua kita. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang tidak sopan. Tapi kata Allah, la tadribu ya Musa, fa innahu adhakani fil yaumi salasah marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum. Makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Ya nak sing taat meneh, tapi kok nak ora ono apa-apa sing maksiat. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa. Tapi terus saya mikir, memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman. Tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah nggak berani berdoa. Sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya kepengin arham linnas. Boleh dalil lu kangilan, tapi gara-gara baca barak tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya. Pun Gusti Rasul kakean pertimbangan pun kan mau. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'lam. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya fasilitasi ada ini, pakaiannya kalau damis. Apa, pokoknya saya ingin khidmah sama dia. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu, ya faham mabibat sih, hampir saja dibubut.
Kata Allah, jangan isi. Dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih wa bil khalqi, itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi. Aina Allah? Fa asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhudhu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamitslihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya kiai itu. Saya kan sering bilang Allah susah, wah. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan enggak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Enggak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqamna minhu. Itu dhairnya asafa itu kan asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yuksifu. Berarti kayak dengan atal. Ya ata ya'ti ityanan, kalau ingin wazan afala kan ata yu'ti ita, sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Fir'aun wa qaumu nak ing ingsun. Fir'aun mari ribet, mari aku susah, aku pengiran cilik tandingi intaqamna minhum kata. Akhirnya dia itu bilang jebule ning Quran ya ono istilah Allah susah. Ya sembol aku aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iki ono kembaran Quran. Sampeyan masih khusyuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya jebule ilmu itu penting, wis suwe nek ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au muta. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati, tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa tuh? Al-maut. Sehingga Nabi mengajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mubun rokok, seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak idadzoni abdi. Daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran ini. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yusinudzunna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzon sama. Saya tuh masih ingat Gus Yagi pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gowo ning hotel karena di pavilion. Beliau mau kabudut cek donga khataman Quran, baca sabbahat khataman. Terus dong tak khataman Quran, terus wis rasa nangis aku husnul khotimah, terus kamu gitu. Terus kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya rileks aja. Seperti Mbah Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu. Ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau. Jawabnya Mbah Mun, "Jom, aku nak mati Selasa berarti aku wong alim. Nak mati Jumat berarti aku wali." Kok penak kabeh. Saya sebenarnya ingin tanya, nak Setu Mbah Ahad, tapi kok potongannya ora pantes itu. Ketika beliau nyatanya kabundut Selasa, berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu, Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kabundut, itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya, maksudnya, ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kabundut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan.
Ternyata datang semua. Datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis kondo aku ini 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit. Lalu kubu sebelah, ini cerita Mas Nadi, tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik, gak suka tukaran Mas Nadi. Masuk orang baik. Yang ngaku orang baik itu penting cara kita Al-Minanul Kubro, karena kalau kamu ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubro. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayah. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tawafik dari Imam Sa'roni. Senengane kok kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, ini cerita ilmu. Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib, karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahun yang Mesir, jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya, dia ke makomnya, Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus, dulu saya itu nih Gus, bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang wong sopan. Saya dulu ya SK, bapak kancanan wong mlete. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancan, melarat orang, mulai terus tangan bener wong itu. Jadi kalau tak tanya mau sarapan mbah wongnya oh wis lho Gus, esuk kudu sarapan wajib wis rokok oh wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja aku nang masjid di 10.000 kon ngino wong kerja ora usah di 10.000 wis raja iso mangan iso ngombe lha opo ngamul wong liya kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar mbah mun mangan terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes koyo Allah ora tau Pak. Aku akhirnya Pak. Oh mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuai ora pati. Kancanan wong sopan-sopan. Akhirnya kancanan Mas Nadif kan gitu ceritanya. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi. Panen akeh tak mbah panen kathah. Mboten wis namung niki. Pokoke menuh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu harapannya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Soleh, sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata, itu teman saya, ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang itu. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule podo wae gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was saleh wat thaleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu gak bisa dikawal dengan khusyuk, gak cukup. Yang bisa mengawal Islam banyak. Sebab itu fa'alam annahu la ilaha. Makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khaliq. Kenapa orang Khawarij dibenci Nabi? Karena suka khusyuk, suka ibadah tapi tidak suka ilmu. Mereka menyalahkan Ali karena enggak cakap mimpin, menyalahkan Muawiyah karena gulingkan Ali. Semuanya disalahkan. Artinya kharaju min aliyin wa kharaju min Muawiyah. Hanya disebut Khawarij. Dia tidak bisa memaklumi kemanusiaannya manusia. Makanya saya suka ada orang jadi wali. Itu karena sholatnya di belakang. Yang jadi soft awal saat jadi wali disaingi sama yang paling soft belakang. Ditanya, kenapa kamu ketemu saya di sini? Bukankah kamu orang yang sholatnya di soft akhir terus? Iya, saya jadi wali karena sholat di soft akhir. Kenapa? Aku itu koyok merasa ora pantes, koyok suci-suci yo dhewe sowan pangeran wani kok ngarep. Jadi yang mendorong dia enggak berani soft awal karena tawadhu. Masuk sak saya kok madhep pangeran kok ngarep koyok wong top. Cara santri kok setor nomor 1 kok wis lanyah kayak gitu. Jadi jangan-jangan yang setor paling buri pinter mergo tawadhu.
Sampai ngelalar maksudnya. Jadi kok penak jadi mana? Jadi saya kalau baca kitab dan nanti tabarruk dengan Ar-Risalah Al-Qusairiyah karena ini terakhir ya, karena di sini Pondok Thariqah saya menghormati sekali Badullah ya, Mbah Nafi Ghazali. Itu ceritanya mbahnya Mbah Mun Kandung, namanya itu Mbah Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato yang Sohibul Li'anah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung yang sepuh namanya Umar Sato. Karena ada 3 saudara, Umar Sato, Utsman Sato, Abi Bakar Sato. Ketika mau kondur, saya ingin thariqah. Terus kata Sayyid Umar, ya sudah, kamu thariqahnya kitab ini, dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab itu sama Mbah Su'aib dibawa di sarang Mbah Ahmad Su'aib. Mbah Ahmad Su'aib masuk kita syukur karena Mbah Nafi itu ngaji di sarang menangi Mbah Ahmad Su'aib. Jadi yang sholawat askat tahiyat itu masih dari Mbah Ahmad, bukan dari Mbah Zubair, dari Mbah Ahmad. Jadi Mbah Nafi di sini pernah ngaji Mbah Ahmad, pernah ngaji Mbah Zubair. Nah, Mbah Su'aib ini pernah ngaji di sini Mbah Murtado. Kajian mana Mbah Murtado? Waturoyo. Jadi di Taraujum Mas saya sarang itu Mbah Su'aib dulu itu pernah ngaji di Waturoyo. Makanya saya diceritani Kang Mahmudi, putranya Mbah Zain. Itu ketika Mbah Imam sudah sepuh ngaji, sowan ke Mbah Imam sama abahnya atau sama siapa. Mbah Imam sudah sepuh, sudah sepuh. Kowe ndi le? Kula kajen. Apa rene badhe mondok. Gak ikhlas yo, ilmu dhisik dijupuk wong sarang, apa mbok jaluk meneh. Ya ini cerita dunia ya. Jadi karena dulu Mbah Su'aib itu ya babanya Mbah Imam, ya orang tuanya Mbah Imam, ya babanya Mbah Mun. Karena Mbah Mun punya mbah namanya Ahmad itu bin Su'aib. Itu guyonannya Mbah Mun, kowe ora trimo ya. Ilmu wis dikekno kajen apa mbok jaluk. Karena sebagian mas saya sarang dulu ya istifadah di hajen ya istifadah dari sarang, ya sudah seperti itu. Ya memang siklusnya seperti itu. Jadi ya sudah biasa seperti itu mulai dulu. Saya saja sudah menangi itu. Saya dulu ngaji Mbah Mun, mungkin cucunya Mbah Mun yang juruju ngaji saya, nanti anak saya yang ngaji cucu yang ya sudah gitu siklusnya seperti itu. Sehingga terus tarik kembali ke kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah sama Habib Umar Sato. Dibawa ke Indonesia, barokahnya luar biasa. Dan itu cara ngarang, manhaj taklifnya adalah menyebut wali-wali. Nah, di antara alasannya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi berdebat wasilah, mendoakan orang yang sudah meninggal, menghormati orang-orang yang sudah meninggal itu sudah final. Karena Allah sendiri ketika menjelaskan kesalehan itu adalah meniru mereka, meniru orang. Karena kita tidak mungkin niru Allah la ya'kul wa la yashrab, Allah la yanam wa la kada wa kada. Allah tidak nikah. Kalau kamu niru nikah, ya nikahku sholih. Niru ibadah terus sholih. Nah kok terus sithik-sithik Allah langsung terus piye carane? Wong ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi sebetulnya masalah haul, masalah menghormati orang yang sudah meninggal harusnya sudah selesai karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus ini saya untuk tabarruk sama Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ini bukan niat menggurui, tapi saya baca beberapa manhajut taklif, terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah di Matole atau alumni-alumni yang muda. Tentu saya tidak akan gurui para kiai, tapi ini penting ya, sepenting saya sampaikan. Jadi misalnya di sini disebut pertama Ibrahim bin Adham, di antara yang disebut pertama. Terus yang diceritakan di sini adalah makalah ketika santrinya disuruh, saya belikan daging, terus dikasih uang, ternyata tidak cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah murahkan saja. Ternyata dimurahkan artinya nggak usah beli. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan.
mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Terus tak ceritanin madzhabnya wali-wali dulu. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Orang itu datang ke saya, orang-orang ahli ekonomi. Kebutuhan pokok kamu itu misalnya punya celana, bisa nutupi aurat kamu. Dengan kamu dikasih alpat tapi tidak pakai celana, milih mana? Padahal celana itu harganya hanya 50.000, alpat 1 miliar. Wah ya milih celana Gus, kan apa artinya naik alpat kalau nggak punya celana? Sama. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000, dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Lo kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Nah, saya dulu eskal seeskal-eskalnya. Wong Quran itu hebatnya gitu, kok kadang hanya ngendikan kulu wasrobu wala tusrifu. Saya dulu ya eskal. Tapi setelah tambah tua, tambah umur, iya ya, makan itu penting. Sehingga nikmat bisa makan itu di atas nikmat punya alpat. Karena orang nggak punya alpat itu nggak apa-apa, tapi kalau nggak makan. Orang nggak punya uang 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, Quran itu harus diartikan seperti itu. Sehingga kualitas kulu wasrobu itu luar biasa, kan ini pokok. Tapi karena kita didikte oleh adat, seakan-akan kulu wasrobu itu biasa. Khalidina Fiyah juga gitu, ini kembali kitab yang dihadiahkan Pak Kures ke saya. Khalidina Fiyah itu sebagian ulama mengatakan kamu di surga itu abadi. Kenapa Allah memaklumatkan ada kata Khalidina Fiyah? Kata ulama itu, andaikan kamu tahu di surga itu 100.000 tahun, kamu tetap munghasab, ada yang seretan nggak nyaman karena berakhir. Artinya apa? Kalimat Khalidina Fiyah ini kalimat kata kunci. Di surga selamanya lama. Andaikan tidak ada kata selamanya lama, waduh, berarti bidadari 70 wayu kabeh. Jebule kok ora sido. Jebule kok berat. Jadi nggak nyaman kalau tidak ada Khalidina. Lagi-lagi saya tahu maknanya itu ya barokahnya belajar. Nah makanya kalau minta sekali ini karena katanya ini streaming live atau live streaming untuk anak-anak yang mau belajar, tolonglah baca sebanyak-banyaknya karena kita bisa seperti ini, bisa apa semua itu ya barokahnya baca. Ini saya baca tabarruk sama Nabi Ibrahim tadi ya satu aja, Khalilur Rahman Ibrahim. Ini di kitab saya halaman 170. Al-Risalah Al-Qusairiyah. Saya bawa kitab yang sudah saya pelajari. Saya nanti ninggal untuk kaminan kitab baru supaya tadi, karena ini ilmunya ulama-ulama dulu ketika belum ada cetakan itu kalau kiai ngasih hadiah itu pasti kitab. Makanya saya sering hadiah kitab sama kiai karena dulu itu nggak ada mesin cetak, sehingga kalau mau mendobelkan itu harus ditulis lagi. Jika takrib yang kecil itu sering wafi ba'din nusakh, karena ini nulis sin, yang lain nulis sod. Makanya Nyun Sewu termasuk ada kiro asab asbabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir kalau riwayat kita. Tapi orang Arab, al-lughatul fusha itu tidak ada yang bisod. Yang bimana saytorah itu bisik. Makanya banyak juga yang tetap baca lasta alaihim bimusaitir. Yang baca sin ya nulis sod, yang baca sod tetap nulis sin. Karena mau tidak mau. Jika saya kalau belajar Rasul Utsmani memang bahasa Arab itu dari awal memang unik. Misalnya ihdinas sirat, zirat, itu memang tak baca di kamus. Aslus sirat itu asirat, jadi umurnya sin sama sod itu wasin. Ya, kok tahu loh tahun kelahirannya. Jadi justru yang sirat itu minas sirat dari sin. Saya heran, sampai saya tuh istiqoroh, masa sod sama sin itu tua sin. Tapi tak angan-angan ya benar. Karena madatul kalimah itu mesti yang pokok. Sod itu punya watak sifir. Kalau ada sifatun zaidah mesti posisinya dia juga lebih mudah. Itu ada ilmunya di kitab Rasul Utsmani. Sehingga wallahu yaqbidu wa yabsut.
Itu mesti tawasin. Makanya basato yang maknanya jembar itu semua kamu cari di kampus berarti baksin tok. Tapi orang Arab dulu sebagian baca itu kayak agak sok, makanya ditulis sok. Tapi dibaca. Nah bayangkan kalau sampean ngarang kitab, murid sampean tuh ono setengah pinter, setengah goblok, setengah ngelamun. Akhirnya kitab takrib yang kecil saja wafi ba'din nusah. Sekarang nggak bisa wafi ba'din nusah, langsung offset sama semua. Kalau dulu mungkin karena tadi. Makanya Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Imla karena Amla alaina Syafi'i. Imam Buaiti ngarangnya Amla alaina Syafi'i kata. Imam Muzani bilang Amla alaina Syafi'i kata. Imam Robi bilang Amla alaina Syafi'i kata. Imam Asim itu pernah diprotes sama muridnya karena mangkel. Tapi mangkel ilmu. Allahu ladzi khalaqakum min du'fin, kadang dibaca min du'fin. Pas ngaji sama Musybah walam yakullahu kufuwan ahad. Pas ngaji sama Imam Hafiz walam yakullahu kufuwan ahad. Lama-lama itu ngajinya nggak pernah ganda. Imam Asim itu ya unik. Dua orang ini ngaji nggak pernah ganda. Pas di pondok cocokkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Duh, kufan, kufuwan, cocokkan. Lah aku dibaca kufuwan, aku dibaca kufuwan, cocokkan. Ayo sowan bareng. Sowan akhirnya. Kita geger sama Subah. Katanya jenengan bacanya kufuwan. Iya tak baca kufuwan. Kenapa ke saya kufuwan? Ya kamu tak baca kufuwan. Terus kenapa? Terus akro kaya Subah alama akroani zirun bin Hubes. Wa akro kaya ya Hafiz alama akroani Abdurrahman bin Habib As-Sulam. Semenjak itu terus kita kalau bilang Asim kiro atau Asim diriwayati Hafiz. Karena Subah ini lebih dekat ke korek-korek yang lain, lebih dekat ke Nyuwun Sewu Imam Nafi. Imam Nafi adalah imam sing yuhamnis, suka hamzah. Sehingga saya berkali-kali cerita, andai kan tidak ada qiraah kuf'an, kita tidak pernah tahu maknanya kufwan. Karena mirip-mirip nakis wawi, Mas Najib. Karena ghaza yaghzu ghaswan. Padahal kafa ayak fa'u kuf'an jelas mahmuslah. Jelas itu mahmuslah. Nah uniknya Imam Asim kalau fi'il itu pakai hamzah. Allahu yastazi'u. Tapi nanti kalau masdar huzuan. Jadi Imam Asim sudah unik. Untuk masdarnya ditakhfif hamzah jadi wawu, tapi untuk fi'ilnya tetap Allahu yastahzi'u bukan yastahzi. Sehingga ada qiraah mutammimah lil asra, misalnya Imam Ja'far Al-Qari, Khalaf Hisam, semuanya gitu. Kalau saya jadi yu'minu itu protes, amana asluhu a'mana ala wazni af'ala. Di'elah. Imanan asluhu i'manan ala wazni if'ala. Ubdilatil hamzatu saniyah ya an ya badal kasrah. Kenapa yu'minu tidak jadi yuminu? Wong sama-sama sebelumnya ada dhammah. Kalau sebelumnya fathah kan jadi alif amana. Sebelumnya kasrah jadi ya imanan. Kenapa yu'minu tidak di'elal? Imam Asim ya aneh, yu'minu enggak di'elal, amanah di'elal, imanan amin di'elal, wailaka amin dari kata amin. Akhirnya dua murid ini protes. Sesi Imam Asim jawab, wes ta jong kowe ngajimu jebar. Kowe iku Subah tak wacakno guruku sing jenenge Zurin bin Hubes. Kowe Hafiz tak wacakno guruku jenenge Abdurrahman sing As-Sulam. Wis ora usah takok meneh. Nah, semenjak itu terus anggere mikiro atau Asim ala riwayati Hafiz atau riwayati. Sama tak ceritanya, zaman Nabi Sugeng itu ada riwayat wong Bedui itu muhammis, orang Bani Tamim itu suka hamzah. Jika kalau manggil Nabi itu ya Nabi Allah. He wong sing nyeritakno tentang hukumnya Allah. Karena Imam Asim baca gitu di fi'ilnya nabi ibadi ani nabi nyeritakno sih. Amma yatasaalun anin nabailas. Jelas itu mahmuslah. Tapi pas bilang nabiyun itu ditakfif pakai ya. Makanya masyhur di qiraah Asafah wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Orang Quraisy itu gak suka hamzah, Banu Tamim suka hamzah. Sehingga qiraah ada kuf'an, ada kufuan, ada kufuan. Hus'an karena ya jelas matinya haza'u mesti hus'an. Kalau Mas Hadif senengannya kafara yakfuru takfiron niatnya elek. Ini sorof betul bukan niat nyerang siapa-siapa. Ini benar-benar sorof, benar-benar gak punya kepentingan. Sehingga Ja'far al-Asir atau dibacakan Ja'far al-Qari bacanya ya minan nabiin ya ayyuhan nabiu. Dan kita nyaman, kita sebagai peneliti tafsir nyaman.
Karena terus jelas mana nih ya ayuhan nabi wong sing tukang nyeritakno ketentuane Allah. Misalnya kena khitab nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Atau wa nabbihum lan nyeritakno sira hum ing wong akeh andhaif Ibrahim tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim. Kita tahu kalau nabiyun adalah yaknya bukan asli dari Hamzah adalah karena ada qiraatnya Imam Nafi'. Imam Nafi' seperti itu karena tertular Banu Tamim. Bukan terpapar. Wah, lagi-lagi karena baca. Makanya ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa mawalahu wa aliman wa qaum ta'lim. Karena kalau orang tidak baca itu mesti ribet. Ya, saya bentuk takdim saya ke keluarga Matoleh, ke keluarga sini. Meskipun ibu saya gerah karena andikan beliau sadar juga pasti nyuruh ke sini karena termasuk spesial memang. Di antara bapak itu kalau wasiat itu pokoknya sarang, kajen, lasem, kudus, ulang. Makanya bapak ini tadi saya cocokkan sama hati. Bapak saya itu nasibnya agak sial. Punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Di Tuban ngaji ke Zubedi ya keluarganya ibu. Di sini Bahasa Al-Badullah ya keluarga ibu. Karena ibu saya masih turunan Mutamakin lewat Mbak Asnawi sebuah Kudus. Terus di Lasem ngaji di Mbak Mansur Mbak ya keluarganya ibu. Karena mbah saya kandung itu namanya Fatimah itu punya abah itu namanya Mbak Kholik. Kholik itu nama besarnya Idris itu bin Umar. Umar itu ya Lasem. Jadi maksudnya bapak itu nggak pernah berani sama ibu. Karena punya guru 3 itu keluarganya ibu semua. Makanya bapak berdoa muga-muga nasib pemrakoyo aku. Istri saya itu orang Sidogiri, saya alhamdulillah tidak pernah ngaji di Sidogiri, jadi aman. Nah tukaran itu babak. Jadi bapak itu karena punya guru 3 itu semuanya keluarganya ibu. Jadi pertama ngaji sama Ki Zubedi Hatam, terus sama Mbak Zubedi diantar ke sini di Badullah. Ki Zubedi juga keluarga sini karena Ki Zubedi itu punya ibu Hafsah bin Maksum bin Soleh bin Mbak Asnawi Sepuh. Saya sama Mas Nadim kira-kira ya sepuh Mas Nadim. Cuma gara-gara beliau agak gelotok jadi saya tidak sopan ya. Tapi ya itu tadi di dunia wali itu banyak yang memang menyembunyikan kesolehannya. Jadi saya itu bingung ini yang wali apa yang asli tidak soleh itu. Jadi di dunia wali itu memang ceritanya aneh-aneh. Ada orang itu tukang kolak homer tapi jadi wali. Dulu lah, tapi kalau sekarang uangnya nggak cukup. Jadi ada satu kampung yang dapat suplaian homer itu dibeli. Setelah dibeli dilarutkan di sungai. Sehingga lama-lama agennya itu janggal. Loh kampung situ tak kirimi arak terus kok nggak ada yang mabuk. Ternyata supaya kampungnya nggak kena mabuk ditebas dia terus dibuang. Jadi wali. Dohirnya ya penebas arak tadi. Ya apa Mas Nadi begitu saya tidak tahu. Ini kan misteri ya. Jadi memang dunia wali itu aneh. Ada Abu Yazid Al-Bustami pernah tanya sama ya Allah yang nyanyi saya makom saya itu siapa? Itu yang tidur pinggir kamu. Ya Allah ini kan pegawai tidur. Kenapa saya yang tahajud terus masa setara dengan ini? Tahajud terus itu tetap mergo nganggep aku nak kira tahajud tak salah. Iki ngerti nak aku iku apik. Mane ditinggal turu. Jadi kowe ibadah terus iku rodok nganggep aku ora pati apik. Ya ono ilmu gitu ya aku iku men. Lah saya ini kan khawatir, jangan-jangan Mas Nadi baca itu. Wah, kalau baca itu ya repot maksudnya saya ini kan ilmu lagi-lagi. Ya cocok tidak cocok ini ilmu. Makanya ilmu itu kan ya sudah. Saya tuh nggak suka orang munafik, tapi kata Allah wa yu'adzibal munafiqina iku insya'a au jatuh. Ya sudah kita mau tegas gimana potensi Allah bisa mentobat. Saya pernah sowan sama Mbak Mun tadi. Wer madzhabku yang jelas corot yang kota panjenengan terkenal ira tegas jaga mun guyu-guyu wer madzhab terus saya kebetulan ya rada pinter banget nggih madzhab panjenengan laisa laka minal amri sayyun aw yatuba alim ora jelas Allah dhewe iku ngadepi wong fasik ora jelas maksudnya ora jelas iku kadang maringi tobat kadang ya nyiksa mulane aku melok ora jelas wong ora roh dadi ora jelas iku ya madzhabku berarti ora jelas nggih jelas lah ya kira-kira gitu. Terus bareng ning era modern roh Mas Nadib ora jelas iki kaya bangun. Jadi terus ribet kan nganal ilmu lagi-lagi ilmu yang bisa menjelaskan itu. Ya coba kamu misalnya menfonis kayak tadi yang cerita orang yang diinjek. Kenapa sifat saya tinggal menyiksa? Saya ini ghafur kata. Mangzalladzi ta'ala alayya alla aghfira li fulan.
Siapa yang menjamin saya tidak maafkan? Bisa saja saya maafkan. Wa ana aghfir wa ana u'adzib, kata Allah. Tapi ini sifat saya kok tinggal satu, mesti yu'adzib. Ini gimana ini? Yang hilang kan satu, yang yaghfir. Ya sudah, Allah nyifati dirinya. Nah itu termasuk kenangannya Bapak sama Mbah Dola. Bapak itu pernah didhawuhi Mbah Dola, ini share sekarang. Nur kejo geman nyifati Allah, ora kaya Allah nyifati piyambak ning Quran. Jadi di antara wasiatnya Mbah Dola ke Bapak, saya masih ingat betul. Kejo geman nyifati Allah kecuali sifat sing dikenalno Allah piyambak teng Quran. Setelah saya ini mengaku madhab Imam Sa'roni, setelah saya alim ternyata betul. Saya nuruti emosi mangkel sama orang fasik. Saya nuruti emosi benci sama orang munafik. Tapi bareng ngaji Quran wa yu'adzibal munafiqina in syaa aw yatuba. Sudah, Allah yang Tuhan saja bisa. Soal mangkel ya saya, karena saya basariyah, tapi tetap nganggep potensi diberi tobat. Ini terakhir saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila inna majusiyan istadhofa Ibrahima al-Khalila. Faqala lahu in aslamta adhaftuka. Kalau kamu Islam malam ini tak jamu. Karena dulu gak ada warung, semuanya padang pasir, sekali gak bisa makan ya gak bisa makan. Faqala al-majusi idza aslamtu fa ayyu minnatin takunu laka aliyya. Famarra al-majusi fa awha ta'ala ila Ibrahim alaihi salam ya Ibrahimu ya lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah. Lam tut'im orang ngekek imangan sira. Ini atama yutimu apa? Itaman usah. Perkara sorok tok ini dia itu sorof tapi niatnya elek. Kalau saya ini betul niat betul. Maksudnya ada yang disindir. Kalau saya ya sorof betul. Lam tut'imhu illa bitahyirihi dinah wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Malah 70 tahun. Dekne umur 70 tahun tak keimangan terus lagi sungi iki reso mangan njaluk kowe syaratnya Islam. Padahal tahu tak keimangan 70 tahun tanpa syarat Islam. Wa nahnu mundu sab'ina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falo aduftahu lailatan madza alaika. Wis keimangan suwengi ndak nganti kowe melarat. Madza alaika masalah yo. Wong suwengi wae wong aku malah 70 tahun. Terus famarra Ibrahim alaihissalam khalfal majusi wa adhafahu. Faqala lahul majusi ayu shay'in kana sababu fil ladzi badalaka. Fadzakara lahu dzalik. Menyebut saya ini ditegur Allah. Faqala lahul majusi ahakadha yu'amiluni summa qala a'rid aliyal islam fa aslam. Di sini agak saya janggal tuh pakai hamzah kotok. Saya jadi bingung karena a'radu yuridu iradan bingung. Mungkin naskah yang benar itu arid ya, karena dari kata ta'rid ya. Nanti kayak sorok perkara ya, gitu. Jadi saya mohon sekali karena apa ya, saya betul-betul ingat betul ya wasiat-wasiatnya Bapak tentang Madula. Di antara kalimatnya itu tadi, nur kejogeman nyifati Allah ora kaya Allah nyifati ning Quran. Jadi akhirnya saya ini kalau mau ngadepi orang fasik kayak nyari Allah gimana dengan orang fasik. Ya ada inna walahil qaumal fasikin ini, tapi ada tadi wa yu'adzibal munafiqina in sa'a au yat. Makanya Senawawi Al-Bantani itu kalau ngarang kitab misalnya wasbir nafsaka ma alladziina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiru duna wajha terus sampai wala ta'tu enaka anhum terus wala satruse itu adalah orang kafir namanya ini. Tapi aslamu wa hasuna islamuhum, tapi akhirnya mereka Islam wa hasuna islamuhum. Jadi itu termasuk sisi hebatnya Senawi Bantu. Jadi misalnya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahawa wa kana amru furuta. Beliau menerangkan ini Uyainah bin Hisn sama ini. Tapi akhirnya orang itu fa aslamu wa hasuna islamuhum. Akhirnya kita menjadi tahu ternyata orang yang sedang kafir bisa Islam. Nah, tapi kita sekarang kadang latah. Kalau benci sama orang seakan-akan Allah pasti yu'adzibuhu, tidak mungkin yaghfir. Beliau itu yang enggak boleh. Makanya man dalladzi ta'ala ala fulan ala akhirul dzunuba qad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Saya melebur dosa dia, tapi kamu malah amal baik kamu sujud tak habis. Karena kamu mensifati saya dengan sifat yang korup, yaitu Allah bisa yaghfir, kamu hanya nyifati hanya yu'ad. Ya, maka kita tetap mensifat Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Saya kira demikian. Kalau niki langsung pamit sama kalian mas saya karena memang waktu yang ditoleransi fikih hanya pas karena saya nanti langsung ke ibu. Saya ingin niru tadi Uwais Al-Qarni. Sekarang sementara dibaca Al-Qarni meskipun ada khilaf Al-Qarni dan Al-Qarni, tapi kalau untuk sementara wajib Al-Qarni. Memohon maaf sekali dan mohon semoga ibu saya diberi yang terbaik insyaallah.
kula mergi wis pundi wis manjen badhe pokoke kula berkali-kali salat hajat nyuwun teng Allah. As'aluka ya Allah kulal khairat intak kangge ibu kula mergi kula mun boten saged napa-napa di depan Allah, namun nyuwun yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun hadiah Fatihah, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.